شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kiranya tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan kecuali ungkapan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memasuki awal-awal Ramadan ini kita masih berada dalam segmen Mutiara Nasihat Ramadan, di mana insya Allah kita akan berusaha memberikan kajian-kajian yang insya Allah diupload langsung di kanal YouTube Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran dengan berbagai macam pembahasan. Dan untuk memulai kajian di kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Ibrahim Yusuf, hafizallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita akan menyimak bersama salah satu tema yang cukup penting bagi kita semua untuk menjaga ibadah puasa kita ya. Hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Untuk itu mari kita simak bersama kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa bulan Ramadan ini perlu kita semuanya untuk mengetahui apa saja hal-hal yang mungkin atau hal-hal yang bisa membuat puasa kita batal. Yang pertama tentu saja makan dan minum ya. Makan dan minum itu termasuk hal yang membatalkan puasa yang sudah diketahui oleh kita bersama, insya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang yaitu ketika malam hari dipersilahkan bagi kita untuk menggauli istri-istri kita, dan juga makan dan minumlah kalian sampai waktu fajar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang dilarang, yaitu yang batal puasa di siang hari, boleh dilakukan pada malam hari. Maka dapat kita simpulkan juga bahwasanya makan dan minum serta menggauli istri kita di siang bulan Ramadan itu membatalkan puasa kita. Yang perlu diketahui juga bahwasanya apa sih yang dimaksud makan dan minum ya. Dalam hal ini pengertiannya beberapa ulama agak berbeda pendapat ya untuk pengertian apa dan minum, tapi insya Allah pendapat yang kuat dan dipilih oleh kami yaitu bahwasanya memasukkan makanan atau minuman ke dalam rongga perut. Nah, itu yang dimaksud makan dan minum. Oleh karena itu,
termasuk yang membatalkan puasa ialah selain makan dan minum, memasukkan makanan atau minuman atau hal yang lain ke dalam rongga perut, dan itu dicerna dan menjadi gizi buat tubuh kita. Nah, itu termasuk makanan, termasuk meminum obat, ya kan? Adapun kalau seandainya memasukkan alat kesehatan misal yang dia tidak larut dan tidak memberikan gizi, mungkin ada pemeriksaan ke dalam lambung sehingga memasukkan apa istilahnya kamera yang bisa, atau alat yang ke dalam rongga perut tapi tidak untuk makanan, maka insya Allah tidak mengapa selama alat tersebut bukan makanan, karena secara uruf itu memang bukan makanan ya. Dan juga yang perlu diketahui juga, walaupun tidak dimasukkan ke dalam perut, tapi itu dapat memberikan gizi dan kekuatan bagi orang yang berpuasa, maka itu juga termasuk membatalkan puasa. Misal menyuntikkan vitamin atau infus ke dalam pembuluh darah, ya, itu juga oleh para ulama dapat dikatakan seperti makan, sehingga jika dilakukan di siang hari pada bulan puasa, hal tersebut dapat membatalkan puasa seseorang. Adapun kalau menyuntikkan suatu di lapisan kulit, ya, dan bukan berupa vitamin atau makanan atau yang menguatkan tubuh, maka itu tidak mengapa, karena bukan termasuk makanan. Itu yang pertama, yaitu makan dan minum adalah yang membatalkan puasa. Lalu selanjutnya, hal yang membatalkan puasa adalah tentu saja jima atau menggauli istri di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan ini juga merupakan dosa besar. Ya. Maka barang siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, baik itu sampai dia keluar mani atau tidak, maka puasanya batal. Dan di samping itu, dia wajib membayar kafarah, yaitu dia diwajibkan untuk pertama membebaskan budak kalau mampu, kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Yang ketiga, atau memberi makan 60 orang miskin, ya. Itu kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Adapun jika menciumnya atau memeluk istri di siang hari bulan Ramadan, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa selama tidak menyebabkan seseorang keluar air mani. Nah, kalau hanya keluar madhi dan sebagainya, selama tidak keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena Nabi SAW juga, sebagaimana yang hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW juga memeluk istrinya, menciumnya, dan dia sedang ihram dan sedang puasa. Lalu hal yang ketiga yang dapat membatalkan puasa seseorang ialah bermuntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja. Maka barang siapa yang muntah dengan sengaja, dia wajib mengganti puasanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dar'ahul qai' falaysa 'alaihil qada' wa man istaqa'a falyaqdi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada baginya qada'. Tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya ia mengganti puasanya. Kemudian itu hal ketiga yang membatalkan puasa. Lalu hal lain yang membatalkan puasa juga ialah keluarnya mani dengan sengaja tanpa jima, ya. Selain dari jima, keluarnya mani dengan sengaja itu juga membatalkan puasa seseorang, baik itu dengan rangsangan melihat atau dengan istrinya yang tidak sampai melakukan jima, tapi menyebabkan dia mengeluarkan air mani, maka puasanya batal dan wajib mengganti. Adapun jika keluarnya mani tidak dengan sengaja, mungkin tidur dan mungkin karena dingin atau yang tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena kata Nabi SAW, "Rufi'an ummati antalasa", diantaranya adalah al-khata', yaitu salah atau tidak sengaja, itu tidak dicatat dosanya, maka dalam hal ini tidak dibebankan untuk mengganti puasanya selama itu dilakukan bukan dengan sengaja. Kemudian hal lain yang dapat membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan darah nifas bagi para perempuan, ya. Jika seorang perempuan itu keluar haid atau dia keluar dari nifasnya, maka dia wajib atau dia tidak boleh untuk berpuasa dan wajib mengganti di lain waktu. Adapun jika keluarnya itu sebelum fajar, jika dia selesai keluar sebelum fajar, dia berhenti sebelum fajar, tetapi tidak sempat mandi untuk mandi bersih sampai fajar, maka itu tidak mengapa, ya, karena yang dianggap adalah kapan darah itu berhenti. Jadi jika darah itu berhenti sebelum fajar, lalu dia tidak sempat mandi sampai datang fajar, maka dia tetap berpuasa dan puasanya sah, tapi harap segera mandi sebelum terbit matahari karena dia harus melaksanakan sholat subuh. Adapun jika darah itu berhenti atau darah itu keluar sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib, maka dia tetap diwajibkan untuk mengganti puasanya pada hari itu, ya. Pada hari itu dia wajib mengganti untuk puasanya. Jika darah itu berhenti sebelum maghrib, jadi pada pagi harinya keluar darah sampai sebelum maghrib baru berhenti, atau darah itu keluar sebelum maghrib, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Kemudian hal selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah seorang yang berniat untuk membatalkan puasanya, ya, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, dan niat puasa itu terutama puasa Ramadan itu dilaksanakan sebelum subuh, ya. Sebelum subuh seorang itu harus sudah berniat untuk berpuasa pada hari itu. Nah, barang siapa yang berniat untuk membatalkan, ya, dia sudah berniat untuk membatalkan, lalu baik dia jadi membatalkan atau dia tidak jadi membatalkan karena mungkin dia tidak mendapatkan makanan atau minuman atau hal yang bisa membatalkan puasanya dia, tapi dia sudah berniat
maka tetap puasanya pada hari itu telah batal dan wajib dia ganti pada hari yang lain. Ya, karena seorang dihitung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi kalau dia berniat membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, lalu ketika setelah berniat kok dia tidak dapati makanan dan minuman atau yang bisa membatalkan puasa dia, lalu dia terpaksa tetap berpuasa sampai maghrib, maka tetap dia terhitung puasanya telah batal karena dia sudah berniat. Lalu ada beberapa hal yang juga membatalkan puasa. Di antaranya adalah seorang yang tidak sadar di siang hari bulan Ramadan dari fajar ya sampai maghrib dia tidak sadarkan diri, baik itu karena pingsan atau mungkin karena dibius dan lain sebagainya. Maka meskipun orang ini tidak makan dan tidak minum di siang hari bulan Ramadan, tetap puasanya pada hari itu tidak dihitung, ya. Dan dia wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Ini menurut pendapat yang kami pilih. Adapun jika seseorang yang pingsan atau yang dibius itu mendapati sebagian siang Ramadan, ya, dia misal pingsannya dari sebelum fajar, lalu dia siuman di siang hari, ya, sebelum maghrib atau sore hari, dan dia mendapati waktu puasa, lalu dia berniat puasa, maka puasanya pada hari itu sah, ya, tidak perlu mengganti. Atau dia pada subuh sahur lalu berniat puasa, namun di siang hari dia pingsan sampai maghrib, maka orang tersebut juga tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya karena puasanya sah, ya, karena dia mendapati sebagian hari di bulan Ramadan, ya. Itu menurut pendapat yang kami ikuti. Kemudian di antara hal lain yang tidak membatalkan puasa tapi terdapat perselisihan sebenarnya, tapi pendapat yang kami ikuti adalah tidak membatalkan puasa, yaitu seseorang yang melakukan bekam, ya. Bekam, memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aftaral hajim wal mahjum, orang yang bekam dan membekam itu berpuasa telah berbuka atau telah batal puasanya. Tapi ada juga hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijama dan beliau melakukan ihram, dan juga beliau berhijama dan beliau sedang berpuasa. Nah, di antara hadis ini maka hukum hijama sebenarnya masih dalam perselisihan para ulama, tapi pendapat yang kami ikuti adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak batal, ya, tidak membatalkan puasa bagi orang yang melakukan hijamah. Lalu juga hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa juga menurut pendapat yang kuat juga adalah ketika seorang melakukan pengobatan seperti menghirup inhaler, ya, atau seorang yang terkena asma itu memakai obatnya, ya, obat yang disemprotkan untuk melonggarkan rongga paru atau saluran pernafasannya, atau orang menggunakan tetes mata, atau juga orang menggunakan tetes telinga. Itu memang di dalam hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama, tapi yang pendapat yang kami ikuti, hal tersebut juga tidak membatalkan puasa. Meskipun mungkin ada beberapa cairan yang akhirnya masuk ke dalam tenggorokan, tapi hal itu tidak, karena sifatnya sedikit, tidak sampai membatalkan puasa. Seperti orang yang ketika berkumur-kumur,
dia juga mungkin ada sebagian air yang masuk ke dalam mulutnya, tapi hal tersebut dimaafkan dan tidak menyebabkan puasanya sampai batal. Ya. Nah, mungkin itu yang beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam fikih puasa. Ya, semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Jika ada salah maka itu dari kekurangan kami. Ya, jika ada kebenaran maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair Ustaz atas beberapa poin penting yang sudah kita terima ya mengenai hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa di kesempatan kali ini. Dan juga pemirsa sekalian, pemirsa channel YouTube Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, terima kasih bagi Anda yang sudah ikut menyimak kajian di kesempatan kali ini. Dan juga jangan lewatkan masih banyak insya Allah mutiara nasihat Ramadan lainnya yang akan kita tayangkan di jam yang sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان